Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi standar kebakaran NFPA dan manajemen risiko pada infrastruktur digital. Analisis komprehensif, skala data sentral, dan laboratorium komputer berdasarkan jurnal bereputasi internasional, yaitu MDPI, FIRE. Saya dengan Devano Gensa Pradesa, dengan NIM 211. Yang pertama itu ada framework pemikiran dan regulasi K3 IT, yaitu ada kebakaran listrik kelas 3 dan 3 pilar regulasi. Nah, kebakaran pada infrastruktur digital itu melibatkan fire tetrahetron, panas, bahan bakar, oksigen, dan reaksi kimia berantai yang semuanya itu hadir pada lingkungan server, PC, dan UPS aktif. Nah, yang pertama itu ada NFPA 75, yaitu standar perlindungan peralatan teknologi informasi dari ancaman kebakaran langsung. Lalu NFPA 101, yaitu standar keselamatan nyawa atau Life Safety Code, mencakup jalur evakuasi dan proteksi penghuni. Lalu ada yang ketiga yaitu NFPA 2001, yaitu standar sistem pemadaman kebakar agen bersih atau clean agent yang aman untuk perangkat elektronik. Nah, untuk case studi yang pertama yaitu skala data center. Eh, Metode penelitian systematic technical review terhadap data penggagalan sistem proteksi kebakaran pada pusat data mengintegrasikan dimensi teknis dan faktor manusia dalam satu kerangka analisis. Nah, fokus penelitiannya itu adalah audit reliabilitas komponen bangunan digital skala besar maupun manajemen risiko thermal dan kepatuhan struktural terhadap standar internasional. Nah, selanjutnya itu ada batasan sistem gas dan titik lemah dari desain konvensional. Nah, yang pertama itu adalah bahaya utamanya yaitu terminal runway pada ruang baterai UPS itu menghasilkan akumulasi gas mudah terbakar yang tidak terdeteksi dini. Lalu ada one time discharge yaitu clean agen gas habis dalam satu siklus pelepasan dan tidak ada kapasitas penanganan susulan. Lalu yang kedua adalah reignition risk yaitu sisa perangkat yang tinggi memicu kebakaran ulang setelah konsentrasi gas berkurang. Lalu ada isolation failure, tidak ada sekat pemisah antara ruang daya dan ruang server utama. Nah, solusi dari strukturnya adalah rekomendasi berdasarkan NFPA 75 dan NFPA 76, yaitu yang pertama adalah kompartemenisasi total, yaitu wajib menggunakan fair rate wall minimal 1 sampai 2 jam untuk mengisolasi ruang UPS dari area server utama. Nah, lalu yang kedua itu sistem deteksi eh, VISDA, Very Early Warning Smoke Detection, menangkap anomali partikel asap sebelum percikan api muncul. Lalu yang ketiga adalah redundansi pemadam, yaitu kombinasi sistem gas ramah lingkungan untuk menit pertama dan pipa stiker atau kering sebagai proteksi sekunder. Lalu ada untuk yang case studi kedua yaitu skala lab kampus. Nah, skala simulasinya ada hubungan arus pendek yaitu short circuit pada komponen power supply salah satu PC di baris tengah yang merembet ke permukaan meja dan menyebarkan ke unit-unit terdekat. Nah, fokus tempatnya itu ruang praktikum 12 kali 9 dengan 50 unit PC aktif. Nah, dari hasil pengujian kritis ini, ngeset versus RS, RSET, yaitu jendela keselamatan yang sempit. Nah, dalam waktu 90 detik itu ada visibilitas kritis. Kepulan asap hitam itu menurun dan jarak pandang di dalam lab hingga di bawah 2 meter. Lalu 3 menit suhu langit-langit itu akumulasi panas di area langit-langit melonjak ekstrem hingga menembus 180 derajat Celcius. Nah, aset RS8 itu waktu aman tersedia terbukti lebih singkat dari waktu evakuasi real jika mahasiswa harus antri keluar pada pintu tunggal. Kondisi tidak aman tercapai jauh sebelum seluruh penghuni berhasil keluar, terutama pada layout pintu tunggal. Nah, tata letak dan sistem mekanisme berdasarkan NFPA 101, yaitu yang pertama adalah akses evakuasi ganda, lab dengan kapasitas lebih dari 30 orang wajib memiliki dua pintu keluar dengan arah bukaan ke luar ruangan. Lalu ada otomatisasi HVAC, interlock, exhaust fan darurat integrasi dengan
Direk- Detektor asap untuk menyedot gas beracun itu keluar gedung secara otomatis. Lalu ada yang ketiga itu penempatan APAR CO2. Posisi APAR harus berada di jalur utama evakuasi bebas hambatan kerja, praktikum dan aksesori kabel. Nah, perbandingan dari strategi protection dua skala dan dua prioritas. Parameter analisisnya itu fokus fokus prioritas utama untuk skala skala makronya ada berkelanjutan data dan perangkat eh, NFPA 75. Nah, untuk skala mikronya keselamatan nyawa manusia itu NF 101. Untuk mekanisme udara, isolasi total dan evo dan bus. Lalu untuk skala mikronya adalah exhaust fan, pembuangan asap mekanisme. Untuk analisis yaitu sistem utama pemadam. Untuk skala makronya itu Gaseous Suppression Pre-Action Sprinkle. Lalu untuk skala mikronya upper CO2 dan clean agent portable. Lalu untuk lanjutannya yaitu deteksi dini menggunakan untuk skala makronya itu FASDA, early warning, dan skala makronya ada deteksi asap konvensional plus FDS simulation. Nah, posisi pendekatan proteksi yang tepat harus disesuaikan dengan skala fasilitas kepadatan penghuni dan nilai aset yang dilindungi. Nah, untuk kesimpulan terakhir yaitu ketahanan infrastruktur informatika dalam dua aspek yang tidak terpisahkan. Dalam sistematis temuan, informatics resilience wajib menggabungkan perlindungan aset digital, skala data center, dan keselamatan nyawa penggunanya dalam skala berhitung kampus dalam satu kerangka manajemen risiko yang terintegrasi. Lalu implikasi praktisnya adalah standar NFPA itu bukan pilihan, melainkan kerangka wajib berbasis bukti ilmiah, deteksi, dan komplementasi adalah lini pertahanan pertama yang paling kritis. Dan desain evakuasi harus selalu mempertimbangkan skenario terburuk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.